Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam perkuliahan Islam dan budaya lokal. Mari bersama kita mempelajari mengenai budaya sebagai pintu masuk Islam di Nusantara. Oke. Nah, jadi Islam masuk di Nusantara ini melalui beberapa proses. Nah, seperti yang dikemukakan oleh MC Rick Leff dari Australian National University, dia mengatakan bahwa penduduk pribumi mengalami kontak dengan agama Islam dan kemudian menganutnya. Jadi ada kontak antara penduduk dengan agama Islam sehingga penduduk pribumi memeluk Islam. Nah, yang kedua, adanya orang-orang asing dari Arab, India, Cina, pemeluk Islam menetap di suatu wilayah Indonesia. Jadi orang asing tadi sudah memeluk Islam, kemudian kawin dengan penduduk asli dan mengikuti gaya hidup lokal. Sedemikian rupa sehingga mereka sudah menjadi orang Jawa, Melayu, dan suku lainnya. Lalu mendifusikan Islam. Jadi sudah berbaur dengan penduduk setempat ya. Nah, kemudian yang kedua ada Supartono Widyo Siswoyo. Ia mengatakan bahwa penetrasi Islam dibagi ke dalam 3 jalur. Nah, yaitu yang pertama jalur utara. Jadi masuknya Islam ini melalui Persia dan Mesopotamia. Nah, dari sana bergerak ke timur lewat jalur darat Afghanistan, Pakistan, Gujarat atau India ya. Lalu menempuh jalur laut menuju Indonesia. Yang kedua yaitu jalur tengah. Jalur tengah ini Islam masuk melalui lembah Sungai Yordan dan bagian timur semenanjung Arabia atau Hadramaut ya, Yaman. Nah, yang ketiga jalur selatan. Nah, pangkalnya di wilayah Mesir. Saat itu Kairo merupakan pusat penyiaran agama Islam, pensiaran agama Islam. Lanjut, ada beberapa teori yang mengatakan Islam masuk di Nusantara. Setidaknya ada 4 teori ya. Jadi teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini didukung oleh kaum orientalis, salah satunya Snagarjen dan kawan-kawan ya. Nah, mereka menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13 dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Nah, bukti-buktinya bahwa yang pertama ada batu nisan Malikus Soleh, Sultan Samudra Pasai pertama yang wafat pada 1297. Nah, yang kedua tulisan Marco Polo, pedagang dari Venesia pada tahun 1292. Nah, makanya mereka mengatakan bahwa Islam masuk di Nusantara itu pada abad 13 yang dibawa oleh pedagang dari India. Yang kedua ada teori Makkah. Nah, ini dikemukakan oleh Buya Hamka dan J.C. Van Lier, menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, dibawa langsung oleh pedagang dari Arab. Nah, buktinya apa? Nah, bukti yang pertama, adanya pemukiman Islam pada tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Nah, di Baros ini ada komoditas utama
yang diimpor ke luar negeri. Nah, yaitu pohon kamper itu ya, yang dibuat sebagai kapur barus. Nah, jadi ada jalur perdagangan antara orang Arab dengan Sumatera. Konon katanya pohon kamper itu nanti dibuat atau diekspor sampai ke Mesir dan digunakan sebagai balsam atau yang untuk mengolesi mumi itu ya, biar tidak busuk. Karena ini getahnya ini diambil dari pohon kamper ini sehingga baunya itu wangi. Nah, yang kedua, ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, Jawa Timur. Yang ketiga, ditemukan kompleks pemakaman Islam di Troloyo, Trowulan, Jawa Timur. Nah, yang keempat, di Sriwijaya dulu adalah istilah zabak. Nah, itu pada abad ke-7. Zabak ini sebutan dari orang Arab kepada Kerajaan Sriwijaya. Jadi orang Arab kalau menyebut Kerajaan Sriwijaya itu zabak. Nah, itu pada abad ke-7. Nah, teori Mekah ini sebetulnya sanggahan untuk teori Gujarat. Karena teori Gujarat mengatakan Islam datang pada abad ke-13. Sedangkan menurut teori Mekah, Islam itu datang pada abad ke-7. Nah, ini seperti yang dikemukakan oleh pakar sejarah, yaitu Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, yang mengatakan bahwa Islam ini kalau menurut beliau Islam datang ke Nusantara ya pada abad ke-7. Ya, dibuktikan dengan adanya budaya-budaya yang sudah ada pada zaman itu. Nah, ketika para pedagang dari Arab yang datang ke Indonesia atau ke Nusantara itu melihat bahwa tradisi berpakaian pada zaman itu masih belum menutup aurat ya. Nah, ini terus para pedagang yang dari Arab ini bagaimana caranya mengenalkan pakaian kepada masyarakat setempat sehingga tidak melukai perasaan penduduk setempat. Nah, ketika pada saat itu banyak sekali penduduk yang tidak memakai pakaian yang secara proporsional ya. Jadi masih masih bisa dikatakan setengah telanjang ya. Dan pakaiannya pada saat itu konon itu dari dedaunan. Nah, makanya orang yang dari Arab ini bagaimana caranya mengenalkan pakaian yang bisa diterima oleh warga setempat, yaitu kemudian para pedagang dari Arab ini mengenalkan kain yang kemudian diberi motif dedaunan sehingga dianggap sama dengan pakaian yang dipakai sebelumnya. Nah, karena penduduk pada saat itu kebanyakan memakai atau menutupi tubuhnya dengan daun. Nah, orang pedagang Arab ini kemudian mengenalkan kain yang diberikan motif daun sehingga yang kita kenal sekarang dengan istilah batik. Nah, ini kalau menurut Profesor Ahmad Mansur Suryanegara itu batik itu dikenalkan oleh pedagang Arab yang memberikan atau mengenalkan pakaian yang sopan ya. Nah, itu diberi motif daun. Nah, sehingga dianggap sama dengan pakaian sebelumnya. Nah, kemudian saya akan memberikan penjelasan mengenai perjalanan Ibnu Battuta. Saya ulangi kembali
penjelasan yang kemarin sudah saya jelaskan mengenai teorinya Ibnu Battuta yang datang ke Samudra Pasai pada tahun atau pada abad ke-13. Nah, jadi dalam kitab Rihlah Ibnu Battuta, yaitu yang menjelaskan mengenai ekspedisi Ibnu Battuta sampai ke tanah Sumatera. Nah, konon Samudra Pasai ini dari kata-kata Sumatroh, jadi terus menjadi samudra ya. Nah, di sini saya menjelaskan kembali mengenai perjalanan Ibnu Battuta ketika di tanah Sumatera atau Samudra Pasai itu. Sultannya pada saat itu Al-Malikuz Zahir atau Al-Malikuz Zahir. Nah, di mana kerajaan Samudra Pasai itu sudah mengikuti mazhab Syafi'i, Syafi'iyul mazhab. Nah, jadi ini nanti sekaligus menolak teori Persia ya, yang mengatakan bahwa teori Gujarat. Teori Gujarat yang mengatakan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Nah, kalau di India itu mazhabnya bukan Syafi'i, melainkan Hanafi. Ya. Padahal di Samudra Pasai ini mazhabnya mazhab Syafi'i. Nah, jadi teori Makkah yang disampaikan oleh Buya Hamka, nah ini sebagai sanggahan mengenai teori Gujarat. Padahal Gujarat itu di India, sedangkan India itu mazhabnya bukan Syafi'i. Nah, terus bukti lagi bahwa Sultan Muslim pertama, nah ini di Sumatera itu namanya Al-Malikus Shalih, nah, yang wafat tahun 1297, yaitu abad 13 ya. Nah, seperti yang sudah saya kemukakan kemarin, logikanya Sultan pertama saja meninggal pada tahun 1297, meninggal pada abad 13. Nah, secara logika kan tidak masuk akal. Islam kok kerajaan tiba-tiba didirikan. Ya, secara logikanya ya jauh sebelum tahun wafatnya Raja Al-Malikus Shalih ini Islam sudah berjalan cukup lama baru kerajaan didirikan. Nah, terus yang ketiga buktinya bahwa sebutan Al-Malik ini sebutan bagi pemimpin atau raja yang ada di Mesir. Sedangkan kalau di Gujarat sebutannya bukan Al-Malik. Nah, teori ini sekaligus menyanggah teori Gujarat yang didukung oleh Snagharjan. Snagharjan ini seorang orientalis ya. Nah, terus saya akan menjelaskan mengenai hasil komoditas di Tanah Baros ya. Di Tanah Baros itu, di sini Ibnu Battuta menyebutkan tanaman luban. Luban itu semacam wewangian ya. Nah, terus dikrul kafur. Nah, ini yang disebutkan dalam surah Al-Insan. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Nah, jadi kafur ini termasuk tanaman yang disebutkan dalam Al-Qur'an, bahwa sesungguhnya nanti orang yang baik, innal abrara, yang masuk surga ya, yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Jadi orang yang baik yang masuk surga itu minumannya nanti campurannya adalah kafur. Nah, kafur itu minuman yang sangat wangi. Nah, ini tanaman kapur atau kamper ini terdapat di Baros ya. Nah, itu getahnya bisa dibuat sebagai kapur barus atau campuran mumi juga bisa. Nah, ini komoditas utama. Makanya banyak pedagang yang tertarik, terutama yang dari semenanjung Arab itu datang ke Sumatera atau Baros. Nah, untuk selanjutnya teori Persia. Ini didukung oleh Umar Amir Husain dan Husain Jayadiningrat.
menyatakan bahwa Islam dibawa ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Persia pada abad ke-13. Buktinya ada upacara Tabot, yaitu upacara memperingati meninggalnya Imam Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad di Bengkulu dan Sumatera Barat setiap tanggal 10 Muharram atau 10 Asyura ya. Nah, terus adanya persamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dan Sufi Iran yang beraliran Wahdatul Wujud ya, yaitu namanya Al-Hallaj. Nah, konon Pasai itu, Samudra Pasai. Nah, kalau menurut teori ini Pasai itu dari bahasa Persia. Orang sana menyebutnya Pasai. Nah, tidak bisa nyebut Persia jadi Pasai. Nah, ini teori Persia. Terus yang keempat ini teori Cina. Nah, ini ada seorang antropolog Nusantara ya, antropolog Nusantara, ada Slamet Mulyana dan antropolog Profesor Sumanto Al-Qurtubi yang seorang dosen di King Fahd University Arab sana. Nah, ini menyatakan bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang, itu pada abad ke-9. Jadi Islam masuk, karena menurut teori ini ya abad 9. Nah, menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Buktinya Raden Fatah atau Raja Demak adalah keturunan Cina atau Cempa ya. Terus penulisan gelar raja-raja Demak dengan istilah Cina. Nah, kalau Raden Fatah itu dengan sebutan Jinbun atau Senopati Jinbun. Terus raja kedua siapa namanya, Fatih Yunus atau Pati Unus itu dengan sebutan Yatsun. Nah, terus Raja Demak yang ketiga Sultan Trenggono itu dengan sebutan Tungkalo. Nah, jadi penulisan gelar raja-raja Demak dengan istilah Cina. Nah, makanya teori Cina ini mengatakan bahwa Islam masuk melalui masyarakat Muslim dari Cina ya. Nah, yang ketiga catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Lanjut, proses penyebaran Islam di Indonesia atau Nusantara itu melalui beberapa jalur ya. Yang pertama melalui jalur perdagangan. Nah, yaitu proses penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Muslim yang menetap di kota-kota pelabuhan untuk membentuk perkampungan Muslim. Nah, yang biasa disebut dengan pekojan ya. Nah, dari kata-kata kaji, pekojan. Nah, saluran ini merupakan saluran yang dipilih sejak awal sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua melalui jalur pernikahan atau perkawinan. Nah, proses penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara seseorang yang telah menganut Islam menikah dengan seorang yang belum menganut Islam sehingga akhirnya pasangannya itu ikut menganut Islam. Nah, melalui jalur pernikahan ini juga pastinya ada unsur kebudayaan atau jalur budaya ya, karena menyatukan dua insan dan dua budaya yang berbeda, sehingga para pedagang ini menggunakan pendekatan budaya kan, otomatis ya. Yang ketiga proses melalui dakwah. Dakwah ini juga disampaikan melalui budaya juga, seperti yang dilakukan oleh Wali Songo. Misalnya Sunan Kalijaga yang mengenalkan budaya wayang, kemudian diterapkanlah nilai-nilai keislaman. Ketika mau menonton pertunjukan wayang, maka diwajibkan atau diharuskan menggunakan tiketnya itu membaca syahadatain yang sekarang dikenal dengan istilah sekaten ya. Itu juga dakwahnya melalui unsur budaya. Yang keempat proses melalui pendidikan. Nah, proses ini dilakukan dengan mendirikan pesantren guna memperdalam ajaran-ajaran Islam yang kemudian menyebarkannya. Di dalam pendidikan di pesantren juga dikenalkan unsur-unsur kebudayaan, di mana bagaimana budaya Islam diterapkan dalam lingkungan pesantren. Nah, ini juga melalui budaya. Yang kelima, tentunya
proses melalui seni budaya. Ya, ini yang tadi saya jelaskan, bahwa proses penyebaran Islam menggunakan media-media seni budaya seperti pagelaran wayang kulit yang dilakukan Sunan Kalijaga, upacara sekaten untuk memperingati ulang tahun Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi ya, dan seni sastra seperti tembang-tembang lir-ilir, terus dan lain sebagainya. Yang keenam, melalui proses melalui tasawuf. Penyebaran Islam dilakukan dengan menyesuaikan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada ajaran agama Hindu dan Buddha. Jadi melalui proses tasawuf, karena yang berkaitan dengan kebersihan hati ya, di mana ajaran Hindu dan Buddha juga mengajarkan ketulusan atau kebersihan hati sehingga dapat mudah diterima. Nah, untuk selanjutnya mengenai tradisi dan budaya Islam di Nusantara. Ini sebagai bukti bahwa Islam masuk di Nusantara melalui budaya ya. Yang pertama, budaya atau upacara adat sekaten. Nah, upacara sekaten ini tradisi dan budaya yang dilaksanakan setiap tahun. Acara ini dilakukan masyarakat Yogyakarta dan Surakarta. Pada waktu itu masyarakat di daerah tersebut masih sedikit yang mengenal Islam. Akhirnya Sunan Kalijaga mengenalkan istilah syahadatain kepada masyarakat setempat. Nah, pada saat itu penduduk atau masyarakat tidak bisa mengucapkan syahadatain sehingga jadilah sekaten ya. Itu termasuk upacara adat sekaten ini bukti bahwa Islam masuk melalui budaya. Yang kedua, kesenian bangunan. Nah, sebelum Islam masuk, sebelum agama Islam datang, itu banyak kerajaan-kerajaan yang mempunyai tanah luas, tanah yang lapang, yang dikenal dengan istilah alun-alun ya. Nah, acara sekaten itu diadakan di alun-alun tersebut, alun-alun tadi. Nah, di alun-alun tadi dikelilingi tempat-tempat penting dari mulai bangunan kerajaan serta bangunan-bangunan penting lainnya. Nah, ketika Islam datang ini bangunan-bangunan kerajaan yang lama ini tetap dijaga, tapi kemudian diberikan sentuhan kesenian Islam ya, berupa kaligrafi dan lain sebagainya, sehingga penduduk atau masyarakat setempat bisa menerima karena bangunan yang lama tidak dihancurkan, melainkan diberikan sentuhan Islami seperti di tempat atau ruang imam ya, yang namanya mihrab itu ditambahkan kaligrafi dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga melalui seni ukir atau kaligrafi. Nah, ini juga sama ya. Ya sama seperti bangunan masjid. Nah, di dalamnya itu diberikan kaligrafi atau ukir tatah ya. Banyak ditemukan masjid-masjid kuno itu terdapat ukiran, baik ukiran motif tumbuhan maupun motif hewan yang di situ mengandung nilai atau sanepo istilahnya. Sanepo itu apa ya? Kiasan ya. Atau filosofinya. Terus kemudian melalui seni tari dan musik. Nah, seperti tarian debus. Nah, tarian debus itu kan di mana di dalamnya terdapat bacaan Al-Quran dan sholawat. Nah, itu tradisi masyarakat setempat yang kemudian dimasukkan nilai-nilai keislaman. Ini bukti bahwa Islam ini masuk melalui budaya sehingga mudah diterima ya. Nah, yang terakhir melalui tradisi seni sastra atau aksara. Nah, dalam istilah Jawa, seni sastra sering disebut juga istilah tembang. Nah, ya tadi ada semacam syair-syair kuno ya, semacam lir-ilir atau seperti tembang macapat. Nah,
Tembang Macapat yang menggambarkan atau menceritakan perjalanan kehidupan manusia dari mulai Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Kinanti, Asmaradana, Gambuh, Dandang Gula, dan lain sebagainya ya. Ini melalui seni sastra atau aksara yang dikenal dengan seni istilah tembang ya. Untuk selanjutnya mengenai peninggalan peradaban Islam di Indonesia. Ada prasasti-prasasti ya. Di mana yang pertama ini gambar atau prasasti dari makam Sultan Malikus Sholeh. Sultan pertama di Samudra Pasai ya, peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Kalau kita amati dan teliti bahwa di makam Sultan Malikus Sholeh itu terdapat unsur-unsur ukiran ya dan kaligrafi. Ini menunjukkan bahwa terdapat budaya yang sangat kuat atau sangat kental ya. Selanjutnya peninggalan Masjid Raya Baitur Rahman, Kerajaan Aceh Darussalam. Ini sampai sekarang ya. Kemudian Masjid Agung Demak, peninggalan Kerajaan Demak, itu masih kokoh sampai sekarang. Itu arsitekturnya mengikuti beberapa budaya ya, ada termasuk budaya Jawa, di situ termasuk bentuknya joglo, terus ada intinya perpaduan antara Jawa dan Arab ya. Ini bukti bahwa budaya ini melekat dalam Islam di Nusantara. Untuk yang selanjutnya Masjid Laweyan, peninggalan Kerajaan Islam Pajang. Terus serapan serat sastra gending karya Sultan Agung tadi ya, yang melalui seni aksara tadi, gending ya, tembang tadi ya. Untuk selanjutnya Masjid Agung Sang Cipta Rasa, peninggalan Kerajaan Islam Cirebon. Ada Masjid Agung Banten, Kerajaan Islam di Banten, dan lain sebagainya ya. Ada Masjid Sultan Suryansah, Kerajaan Islam Banjar, dan Istana Mulyakarta, peninggalan Kerajaan Tanjung Pura. Ada Masjid Jami' Sultan Ternate, peninggalan Kerajaan Islam Ternate. Terus Istana Ki, peninggalan Kerajaan Islam Tidore. Dan Masjid Katangka, peninggalan Kerajaan Islam Makassar. Ini tadi masjid-masjid peninggalan kerajaan ya. Nah, ini membuktikan bahwa Islam di Nusantara itu melalui budaya, sehingga mudah diterima. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.